trai hơn xíu á, lại giúp con. Ước gì ông trời cho con có bồ, ai cũng được. Không phải, ý con không phải anh này, anh nào mà đẹp trai hơn xíu á, lại giúp con. Ước gì ông trời cho con có bồ, ai cũng được. Không phải, ý con không phải anh này, anh nào mà đẹp trai hơn xíu á, lại giúp con. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di samping saya ini ada seorang profesor dalam bidang kajian agama Islam. Kebetulan sekarang ini kan lagi rame tadi. Iya. Kueni dari Vietnam sudah jadi guru tata cara berhijab. Iya. Orang Vietnam itu wanita-wanita cantik itu kalau di TikTok diajari berhijab dan selalu di alam cantik, padahal salah. Telinganya masih kelihatan, rambutnya masih kelihatan, tapi dia kalem cantik. Nah, tapi coba telinganya ditutup, akhirnya ditutup telinganya. Ya, bagus, akan lebih bagus lagi kalau rambutnya dimasukkan ke dalam. Padahal bukan lebih bagus lagi, syariat Islamnya kan di situ. Harus begitu. Yang jadi pertanyaan tadi. Iya. Kok orang Islam biasanya kan kalau sudah berulang kali orang non-Muslim itu ingin masuk Islam, WNI itu sudah berulang kali di TikTok. Saya ini ingin masuk Islam, gitu kan? Tapi hampir tidak ada orang yang boleh, nggak apa-apa. Diislamkannya lewat TikTok, apa bisa nggak ya? Terprovokasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti ini. Teknologi komputer bisa mengadu domba bangsa akibat perseteruan Amerika dan Cina. Negara Cina sendiri terkenal sangat mendukung Palestina dari sejak. Kita akan bahas Kueni dan Harris Kui di negara komunis Vietnam. Kita bandingkan dengan komunis Cina. Jangan berpikir seperti anak kecil. Nah, anak kecil itu kan pola pikirnya sangat sederhana sekali. Hanya 0,01. Bukan 0,1, bukan. 0,01. Yang pertama, karena itu kan komunis ya di sana itu. Ateisnya yang paling banyak di sana itu. Kemudian disusul oleh agama Katolik kalau tidak salah. Nah, untuk agama Islam itu 0,01 itu bukan Islam, bukan. 0,01 itu adalah agama lain-lain di Vietnam. Berarti campur baur di sana. Jadi 0,01 itu termasuk Islam, termasuk aliran kepercayaan, termasuk apa aja di situ. Ada semua. Nah, tiba-tiba sekarang Kueni dengan Kinoy ingin masuk Islam. Kan dia itu berdoanya kayak begini, berdoanya juga mungkin ada pengaruh agama apa yang begini, yang jelasnya doanya juga dengan bahasa-bahasa. Antara Hindu Buddha kan begitu, tangan suka begini. Iya, mungkin agama itu ya. Tapi yang jelas dia itu sudah mengajari tata cara, nanti dilihat di videonya hadirin sekalian ya. Jadi begini Pak Haji, kalaupun kita nggak bisa bertatap muka dengan si Kueni tadi ya, ya sekarang melalui jarak jauh, misalnya dengan video call, dengan TikTok bisa saja. Yang penting kan bisa komunikasi. Misalnya, ayo, gue ini saya tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Dia kan di negaranya di sana ya, di Vietnam ya. Kita di Indonesia bisa, nggak masalah. Jadi bersahadat masuk Islam melewat TikTok bisa? Lewat TikTok bisa. Bisa. Dan nanti dia ngikutin apa yang diucapkan oleh gurunya kan, yang ngajarin kan. Dia nanti nyebutin, bisa, nggak ada masalah. Kalau zaman modern. Kinoy, itu atau Nichio di situ. Kalau Kinoy itu sudah bisa baca Al-Fatihahnya, sudah hafal. Sudah bagus kalau si Kueni atau Kuyen atau Nguyen itu baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, baru sampai di situ. Nggak apa-apa. Itu dikit-dikit dulu lah. Jadi boleh kan misalnya dia ketika sholat hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, terus terputus ya. Tapi dia bisa baca kulhu Allahu ahad, potong-potong, ada masalah. Bagi orang yang baru mau Islam dan masih pembelajaran, bisa seperti itu sholatnya sebisanya dulu lah. Nggak apa-apa. Nggak harus full, dia harus hafal, nggak. Sedikit-sedikit, ini bagi yang mu'alaf yang baru ya. Tapi nanti lama-lama belajar dan nanti bisa full, bisa. Kalau sudah bisa, jangan dipotong-potong, Fatihahnya harus full. Gitu. Yang paling menariknya lagi, dia itu sekarang kan seperti banyak yang privat ke dia itu, ke Kueni itu, bagaimana cara berhijab.
ternyata motivasi orang Vietnam di luar Kue Ni dan Kinoy, kenapa mereka itu ingin berhijab, diduga karena begitu dia itu berhijab muncul di TikTok, followernya naik dahsyat luar biasa, dan rata-rata orang Indonesia yang menjadi followernya itu. Salah satu contoh. Kan yang namanya Kue Ni dengan Harris Kue itu hanya bertemu satu kali karena dia itu dapat hadiah berupa gambar singa. Kalau nggak salah, kalau gambar singa itu kan kalau diuangkan sekitar 7 juta. Tidak terlalu sederhana ya, karena memang Kue Ni itu berada di Vietnam, di mana Vietnam itu kan negara komunis. Jangan sampai seperti suku Uyghur ya. Uyghur itu perlu diketahui bahwa ditekan itu gara-garanya salat berjamaah yang dianggap sebagai upaya pengerahan massa yang membahayakan negara. di masjid karena berdatangan dari berbagai tempat. Kumpulnya umat Islam untuk salat berjamaah hingga ke halaman masjid mengagetkan pemerintah yang berkuasa. Bukan karena ketemu dengan Harris, sebelumnya juga dia sudah belajar berhijab. Nah sekarang dia itu lebih tertarik lagi karena apa? Dulu sebelum dikunjungi oleh Harris Kue dari Bandung ke Vietnam, penontonnya itu hanya 20-30 orang. Kata Harris Kue. Minim sekali ya. Iya. Padahal dia adalah artis model di Vietnam itu. Hasil terkenal. Artis terkenal di sana itu. Tapi penontonnya kalau live begini tuh sekarang di atas 1.000. Iya. Bahkan selalu naik, selalu naik. terus ya. Nah sekarang yang lainnya juga sama. Teman-temannya itu begitu dia latihan berhijab, langsung followernya naik. Lebih tinggi Jadi lagi. sekarang orang Vietnam itu sekarang berbondong-bondong belajar berhijab ke Kue Ni supaya lebih ini ya, artinya kan dia pencinta Kue Ni. Kemudian memang begitulah Pak J. Kalau orang mencintai seseorang, jadi apapun yang dia pakai dia ditiru. Karena ada kebanggaan, ada rasa senang, ada rasa artinya mencintai, ya begitulah, ditiru. akhirnya saya buka di TikToknya dia tahun 2019, 2020, 2021 karena dia model kan, dia foto model dan dia memang artis penyanyi terkenal di sana. Saya buka tuh pakaiannya itu lekmong, bagian dadanya sebagian terlihat, modelnya kelihatan, pahanya juga dibilang itu kentaki dan memang wanita seksi gitu kan. Segitu vulgar seperti itu, persis seperti pakaian orang-orang Hollywood. Tapi penontonnya nggak banyak. Begitu pakai hijab, tertutup rapi, dan selalu di alam, cantik begitu. Akhirnya sekarang langsung followernya luar biasa naik. Diikutilah orang-orang Vietnam sekarang itu banyak. Nanti ditonton juga hadirin sekalian di channel kemarin tadi subuh saya sudah tayangkan 2 wanita berhijab gara-gara Kue Ni. Bagaimana mengajari berhijabnya, tonton ya di channel sebelumnya. Nanti setelah ini tayang hubungkan dengan channel yang tadi subuh saya upload ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Tetapi motivasinya mereka itu follower, bukan ingin mempelajari Islam seperti Kue Ni. Kalau Kue Ni dengan Kinoy, dia memang tertarik dengan Islamnya, sehingga dia hafal Fatihah untuk Kinoy. Tapi kalau Kue Ni kan baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu sudah bagus lagi, sudah bagus. Kalau itu motivasinya beda. Yang lain sekarang orang-orang Vietnam itu tertarik karena Kue Ni dan Kinoy. Itu followernya naik dan sekarang menjadi artis sampai mendapatkan piala dari Merasa TikTok. lebih cantik saat berhijab. Netizen boleh nilai sendiri. Apakah wanita ini lebih cantik setelah berhijab? Jadi para pemuka agama harus bertahap memasuki pemerintahan komunis di negara tersebut. Medsos dan karya tulis harus membanjiri informasi negara tersebut. Dengan demikian Kue Ni dan kelompoknya akan merasa damai di negaranya. Walaupun mereka berbahasa Vietnam,
Tapi di ruang komentar, lebih banyak netizen berbahasa Indonesia, apalagi saat Queenie mengajari orang Vietnam berbahasa Indonesia. Gerakan Wali Songo di Pulau Jawa hendaknya jadi rujukan para pemuka agama yang menguasai medsos. Kenapa tidak disahadatkan oleh orang-orang termasuk Kiai Hadad, Pak Ustadz Hadad, atau yang bilang juga Papa Hadad dari Tasik kalau nggak salah, itu dia juga belajar nyanyi-nyanyi untuk kasidahan. Kalau di pesantren apa namanya? Ada ya, artinya lagu-lagu irama Padang Pasir, seperti itu. lagu-lagu Islami. Kenapa tidak disahadatkan? Karena takut seperti suku Uighur di Cina. Begitu diajari sholat berjamaah, ngumpul di masjid dalam jumlah yang tak terhingga karena berbondong-bondong, akhirnya oleh pemerintah komunisnya dihambat, Dibantai. Nah ini juga diduga. Harusnya kita harus ini ya Pak Haji, kita harus husnudzon. Husnudzon kepada jamaahnya, dan juga kita yakin dengan kebesaran Allah bahwa orang yang baik akan ditolong Allah dimanapun berada. Harusnya begitu, jangan khawatir nanti nasibnya kayak museum di Uighur, ya jangan. Itu secara kebetulan aja kan, karena memang orang-orang Cina kan kebanyakan kan anti Tuhan, makanya dihantam kan, karena mungkin khawatir nanti Islam jadi berkembang lebih pesat kan. Walaupun sama-sama komunis. Nah itu Kan Cina juga, Tiongkok itu kan pemerintahnya pemerintahan komunis, Vietnam juga pemerintahan komunis, tetapi infrastrukturnya atau keadaan masyarakatnya beda ya. Mungkin beda. jangan terlalu khawatir juga ya. Jangan khawatir. Justru Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang ke seluruh alam. Dan siapapun orang, kalau di sebuah negara artinya yang mayoritas Muslim, itu non Muslim dilindungi oleh orang-orang Islam. Kalau mayoritas. Dan jangan salah juga, Cina juga bukan anti Islam. Salah satu contoh Tiongkok. Tiongkok itu sekarang mengirim 6 kapal laut. Ini aja Cina mengirimkan 6 kapal perangnya untuk misi perdamaian di area Timur Tengah dan berharap segera terjadi perdamaian. Negara Cina sendiri terkenal sangat mendukung Palestina dari sejak awal. Di akhir video ini kita akan bahas Queenie dan Harris Kui di negara komunis Vietnam. Kita bandingkan dengan komunis Cina. Reaksi separatisme berusaha Jangan berpikir seperti anak kecil. Nah, anak kecil itu kan pola pikirnya sangat sederhana Sampai sekali. Israel dan Amerika juga ketar-ketir kan. Berarti dia itu pro Palestina kan. Betul. 6 kapal laut yang bersenjatakan nuklir kalau tidak salah. Mereka juga ketar-ketir. Berarti Tiongkok itu bukan anti-Islam. Tetapi karena umat Islam di Uighur beda dengan di tempat lain, di Qian salah satu contoh di sana. Saya pernah ke suku Hui. Saya datang ke sekolah Hui People School di Jalan Lembu, karena di Al-Qur'an ada surat Al-Baqarah itu lembu ya. Nah, di sana itu di Sapi. Di sana itu ada jalan lembu, ngambil dari surat Al-Baqarah. Itunya sejarahnya ya. Ternyata di sana tidak diperlakukan oleh pemerintah komunis seperti di Uighur. Enggak. Kenapa? Karena tadi itu Tiongkok pemerintahan komunisnya itu tidak anti-Islam, tetapi berhati-hati jangan sampai unjuk kekuatan sehingga seperti mau melawan pemerintah. Nah itu barangkali. Mungkin itu juga Queenie juga pemerintah dari Indonesia termasuk para kiai, para ustadz mungkin untuk kehati-hatian. Ada kekhawatiran. Aturan justru dengan Queenie seperti itu, kita bangga harusnya. Iya, kita bangga. Dan kedua, dia ingin masuk harus didorong. Didorong dengan cara dituntun baca 2 kalimat syahadat. Apakah itu jarak jauh, nggak ada apa-apa. Yang penting kan dia bisa ngucap kan, sama aja. Tidak mesti harus berhadapan begini, nggak mesti. Lewat misalnya video call atau TikTok dan dia ngikutin, itu udah sah. Yang penting dia ngucapin kan, apa yang kita tuntut dia ucapin. Itu bisa. Gitu kan. Ini kan udah langsung, dan sekarang kan udah serba modern alatnya ya.
Udah serba canggih lah teknologi, kita bisa bisa berhadapan. Nah, dari sejak awal. Nah, jadi nggak benar ya tentang di Cina itu melarang agama Islam. Kalau seputar isu Xinjiang atau suku Uighur itu hal yang berbeda karena berhubungan dengan adanya aksi separatisme berusaha memberontak dari pemerintah Cina. Yang miriplah dengan GAM di Aceh di Indonesia silam. Manajemen keagamaan bagi pemuka agama dan umat muslim di dunia hendaknya melihatnya secara utuh. Realita penindasan terhadap pemeluk agama Islam di negara komunis Cina harus pula melihat latar belakang munculnya kekacauan itu. Tentu untuk menyelamatkan masyarakat Islam yang lebih besar. Untuk menghormati para pendiri Islam di Tiongkok, sejak itu hingga sekarang banyak masjid lain yang telah didirikan di seluruh wilayah di Cina. Masjid ini sendiri merupakan kombinasi arsitektur tradisional Tiongkok dan seni Islam. Dalam gaya Cina terdapat serangkaian paviliun dengan 4 halaman masjid. Masjid Agung ini berlokasi di tengah kompleks kota Xi'an, yaitu kompleks Muslim. Masalah Gaza harus jadi prioritas utama. Ingat kekuatan militer pemerintah komunis Cina sudah menunjukkan keberaniannya walau menuai pro dan kontra. Yang sebetulnya tidak tahu penyebabnya apa di situ. Padahal pemerintahan Cina saat ini membela Palestina bukan? Tapi sangat berbeda dengan sikap Amerika. Ini bentang sikap umat selesai. Kota suci ketika umat Islam. Para pekerja dari Cina di Indonesia yang diberi kepercayaan jadi pemimpin perusahaan. Sempat ada konflik di beberapa tempat karena melarang umat muslim meninggalkan lokasi perusahaan. Secara bersama-sama di saat waktu salat Jumat. Mereka memintanya agar salat bergantian. Agar perusahaan tetap berjalan. Akhirnya terjadi huru-hara karena tidak paham. Perjuangan lewat diplomasi, menyatukan visi dan misi bersama, akan terasa perjuangan ukhuwah itu begitu indah. Ingat perjuangan Nabi Musa, ingat kekuatan Firaun, ingat perang tanpa mengorbankan nyawa, hanya mencari ridha Allah. Semuanya akan terasa indah. Nggak bisa sholat di sana, maka minimal kirimlah minyak, kata Rasulullah. Falyab'ath bizaitin.